Nah, setelah selesai upacara itu, jadi Buto Ijo termasuk yang lain pengikutnya Buto Ijo itu semua menghilang. Nah, serentak pun jadi masyarakat yang saya ajak itu seperti Temon dan lain sebagainya itu melihat langsung perwujudan Buto Ijo itu semua ketakutan karena apa ya, makhluk gaib seperti itu tuh jarang muncul. Setelah beberapa lama, Wayan Sucipto akhirnya memutuskan kembali ke Alas Purwo. Ia berangkat bersama istri dan keluarganya. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan sosok gaib yang memberi petunjuk bahwa Sucipto harus membangun sebuah palinggih di Gumuk Gadung. Pembangunan palinggih itu harus didasari oleh hati yang suci dan tulus. Merasa sangat awam dengan dunia spiritual, Sucipto pun kembali bertanya terkait sejarah tertulis yang nantinya dapat dijadikan pedoman dalam membangun tempat tersebut. Melalui mimpi, Sucipto mendapat petunjuk untuk melanjutkan perjalanan ke wilayah timur di daerah pantai Lebih Gianyar. Konon, di wilayah inilah pasukan Majapahit pernah berlabuh saat datang ke Bali. Menurut pawisik tersebut, di kawasan tempat ini Sucipto akan bertemu dengan orang suci yang akan menjelaskan bagaimana sejarah pustaka itu disimpan. Nah, akhirnya setelah beberapa hari, jadi saya tuh masih bertanya-tanya. Jadi Pantai Lebih itu di mana sih, daerah Gianyar mana sih? Jadi kan kita tuh belum pernah ke sana juga karena namanya pantai terlalu luas sekali itu. Pasti ada tempat pusatnya tuh di sana. Nah, akhirnya saya kebetulan bekerja di Sanur di sama Ide Bagus Putra. Pada waktu itu beliau berasal dari Griyo Tegal. Jadi saya pada waktu itu bertanya sama Ide Bagus Putra, atau Haji, punya anak saudara tinggal di daerah Pantai Lebih. Nah, kebetulan mertuanya beliau ini asalnya dari Belah Batu gitu, daerah Sabo gitu. Jadi Ide Bagus Putra inilah nganter saya sampai ke Sabo, karena di sana tuh supaya adalah orang bisa kita ajak ngobrol, karena tanpa kita kenal sama orang di sana kan belum tentu dikasih semua penjelasan itu deh. Nah, ternyata mertuanya Ide Bagus Putra ini pernah diceritakan dulu sama leluhurnya, termasuk buyut beliau itu yang ada di Griyo Sabo. Nah, dulu pada waktu hancur-hancurnya Majapahit, mungkin abad ke-17-18 itu kejadian. Jadi beliau itu buyut dari mertua Ide Bagus Putra itu sukanya beryoga di pinggir pantai Puro Dalem Segara itu namanya. Nah, di sana dulu belum ada Puro Dalem Segara itu. Jadi beliau tuh beryoga di sana. Nah, tiap malam menguncapkan mantra. Nah, akhirnya di suatu malam yang sangat sakral muncullah sinar di kebiru-biruan di laut. Jadi dengan kekuatan batin beliau, nah akhirnya menarik sinar itu. Sinar apa sih? Gerangan yang ada di dalam segara itu. Nah, akhirnya ditariklah dengan kekuatan batin, sampailah ke pinggir. Nah, sampai di pinggir dilihat
sebuah kotak. Jadi kotak itu belum dibuka pada waktu itu sama beliau, dia belum dibuka. Jadi ditaruh di pinggir laut. Nah itu terjadi abad ke-7 tuh, 17. Jadi abad ke-17 pada waktu itu setelah hancurnya Majapahit. Sucito menceritakan, pustaka itu telah disimpan di Griya oleh seorang Ide Pedanda. Ide Pedanda telah mendapatkan sabda dari dewa di Gunung Tohlangkir untuk menjaga pustaka dalam peti hitam dengan baik. Tidak boleh dibuka sebelum waktunya karena akan menemukan ajal dan meninggal. Nanti kalau sudah waktunya akan ada anak kecil dari barat yang ditugaskan mencari kotak tersebut. Beberapa bulan berlalu, di tempat penemuan peti hitam itu telah dibangun sebuah pura yang bernama Pura Dalam Segara di pinggir pantai Sabe Gianyar. Ketika kembali bertapa, Ide Pedanda didatangi oleh lelaki tua yang bernama Igroyoh. Ia berasal dari Jawi Wetan dan leluhurnya merupakan sekretaris di kerajaan Majapahit. Kedatangannya ke Bali untuk menelusuri keberadaan saudaranya yang ada di Bali. Igroyoh pun disarankan untuk tinggal di Griya dan menjadi abdi Ratu Peranda. Pada suatu hari, entah apa yang terjadi, Ide Pedanda ingin membuka peti hitam tersebut. Setelah dibuka, ternyata di dalam kotak cuma ada daun lontar, akan tetapi tulisannya tidak bisa dilihat. Ia memanggil Igroyoh dan putranya, lalu menceritakan bahwa kotak itu telah dibuka dan hanya berisi daun lontar. Beberapa lama setelah membuka kotak itu, Ide Pedanda lebar dan digantikan oleh putra sulungnya. Nah akhirnya berapa harinya beliau itu akhirnya lebar karena pantangan dari kotak itu kalau dibuka, kalau belum waktunya pasti akan mengalami hal yang sedemikian itu. Nah sampailah kita tuh menyelusuri, dan itu pun kita tuh diuji sama beliau tuh Ide Pedanda 6 bulan. Jadi pertama perjalanan kita sampai perjalanan gaib dan lain sebagainya itu semua ditanya sama beliau, apa yang beliau pernah dapat dari leluhurnya beliau. Jadi Ide Bathara Gunung Agung pernah bersabda, soalnya nanti setelah waktunya ada anak kecil yang akan datang dari Purwo. Nah saat itulah lontar ini baru bisa dibuka dan bisa dibaca. Nah akhirnya beliau tuh Ide Pedanda akhirnya minta saran lah sama guru beliau tuh yang ada di Griya Blangsingo. Jadi gurunya beliau itu memberikan mewanti-wanti lah itu. Nah, ya kalau sudah waktunya anak silahkan, tapi tolong hati-hati karena itu lontar pingit, kotak pingit yang tidak sembarangan bisa dibuka gitu. Nah akhirnya kita carilah hari bagus pada waktu itu dari kalau nggak salah itu sekitar 6 bulanan lah kita mencari orang-orang yang pinter yang bisa lah membaca pada waktu itu. Jadi disarankan sama Ide Pedanda mencari Bapak Sijo yang ada di Belah Batu, termasuk Gusti yang bekerja di Parisade yang berasal dari Belah Batu juga, termasuk dalam Trunyan keluarganya Subandi. Nah itu ikut juga pada waktu itu hadirlah pembacaan itu.